Halo semuanya, perkenalkan nama aku Selvina Inka Anita dengan NIM K44222068 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret. Kali ini kita akan belajar bareng tentang salah satu masa yang cukup kelam tapi juga penting banget nih dalam sejarah Indonesia, yaitu masa pendudukan Jepang, khususnya mengenai kebijakan Jepang dan dampaknya bagi rakyat Indonesia. Tapi sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih, mungkin teman-teman sering bertanya-tanya ya, atau mungkin sering ngeluh juga, karena ada upacara tiap hari Senin. Nah, buat apa sih sebenarnya upacara itu kita lakukan? Kira-kira sejak kapan ya kebiasaan itu mulai dilakukan di Indonesia? Nah, kebiasaan upacara bendera itu ternyata ada hubungannya loh sama masa pendudukan Jepang. Tapi, kayak gimana ya ceritanya? Kita bakal bahas tuntas dengan cara yang seru dan gampang dipahami. Oke, coba teman-teman simak timeline ini. Jepang mulai masuk ke Indonesia dan pertama kali mendarat di Tarakan pada tanggal 11 Januari 1942, tepatnya di Provinsi Kalimantan Utara. Tak lama, kekuasaan Jepang berakhir tahun 1945 setelah mereka menyerah kepada Sekutu di akhir Perang Dunia Kedua. Walaupun Jepang hanya berkuasa sekitar 3,5 tahun, yang kalau katanya ramalan Jayabaya tuh cuma seumur jagung, tetapi selama 3 tahun itu ada banyak banget kebijakan Jepang, mulai dari pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sampai kehidupan sosial rakyat Indonesia pada saat itu. Pada awalnya, Jepang membagi dulu Indonesia menjadi 3 wilayah. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan situasi Indonesia saat itu. Pembagian wilayah Indonesia yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada wilayah 1, itu di Jawa dan Madura, pusatnya ada di Batavia, dengan dipimpin oleh Angkatan Darat Tentara ke-16. Selanjutnya ada wilayah kedua, itu tepatnya di Sumatera, berpusat di Bukit Tinggi dengan dipimpin oleh Angkatan Darat Tentara ke-25. Kemudian ada wilayah ketiga di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan juga Nusa Tenggara, berpusat di Makassar dengan dipimpin oleh Angkatan Laut. Nah, masing-masing wilayah dibagi menjadi lebih banyak distrik yang lebih kecil. Pada awalnya, Jawa terdiri dari 3 provinsi, ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, bersama dengan 2 wilayah istimewa, yaitu ada Yogyakarta dan Surakarta. Pembagian ini kemudian dihapus karena dianggap tidak efektif. Kemudian pada akhirnya, Jawa dibagi menjadi 17 karisidenan atau disebut shu. Masing-masing dipimpin oleh seorang residen atau disebut shuchokan. Karesidenan terdiri dari kota praja atau disebut shi. Nah, dari sini mulai terlihat ya teman-teman, bahwa Jepang bukan cuma mau membebaskan Asia dari Barat, tapi juga mau menguasai Indonesia sepenuhnya. Segera setelah menguasai Indonesia, Jepang mengumumkan kekuasaan pemerintahannya secara resmi dalam Osamu Serei. Osamu Serei ini artinya adalah undang-undang dalam bahasa Jepang. Osamu Serei nomor 1 tertanggal 7 Maret 1942. Pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan Jepang di Indonesia adalah sebagai berikut. Pasal yang pertama, Bala Tentara Jepang akan meningkatkan kesejahteraan penduduk Hindia Belanda yang sebangsa dan seasal, dan juga memantapkan kemakmuran bersama penduduk yang diarahkan untuk pertahanan bersama Asia Timur Raya. Pemerintahan militer akan dilaksanakan di daerah-daerah yang ditempati untuk menjaga ketertiban umum, kedamaian, serta kesenangan penduduk sesegera mungkin. Pasal yang kedua, Panglima Tentara Jepang akan melaksanakan kekuasaan administratif gubernur jenderal. Pasal ketiga, semua badan pemerintahan, kekuasaan hukum, dan undang-undang dari pemerintahan yang terdahulu tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintahan militer. Pasal keempat, para pegawai dan penduduk harus tunduk kepada peraturan-peraturan pemerintah militer Jepang. Barang siapa yang melanggar peraturan pemerintah militer Jepang, mengganggu ketertiban umum, berkomunikasi dengan musuh, mengganggu kelancaran keuangan negara, menghancurkan sumber-sumber daya dan fasilitas, akan dihukum sesuai dengan Undang-Undang Bahaya Perang. Berikut susunan pemerintahan militer Jepang. Nah, kalau kita lihat dari susunan pemerintahannya, Jepang membentuk sistem yang mirip seperti piramida nih teman-teman. Ada yang posisinya di paling atas sampai ke bawah. Yang di posisi paling atas ada Gun-Shirekan atau Panglima Tentara. Gun-Shirekan suatu saat berganti nama menjadi Seiko Shikikan sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara pertama Jepang adalah Hitoshi Imamura. Kemudian di posisi yang kedua ada Gunseikan atau kepala pemerintahan militer. Gunseikan merupakan kepala bagian dalam pemerintahan militer Jepang. Terdapat 5 departemen atau bu dalam kantor Gunseikan-bu. Kemudian yang ketiga, posisi di paling bawah, ada Gunseibu atau koordinator pemerintahan menjaga ketertiban. Gunseibu ini nih setara dengan gubernur.
Kalau tadi kita sudah bahas tentang bagaimana Jepang mengatur sistem pemerintahnya di Indonesia, sekarang kita lihat bagaimana kebijakan mereka berbeda dengan penjajah sebelumnya, yaitu Belanda. Yang pertama, dari aspek sandaran politik, Jepang lebih memilih kaum priai atau bangsawan untuk didekati, karena dianggap akan lebih mudah mendapatkan kekuasaan. Sementara Jepang justru lebih memilih mendekati kaum nasionalis sekuler atau golongan Islam. Selanjutnya, dari aspek sikap kepemimpinan nasionalis, Belanda lebih suka menindas dan mengasingkan mereka karena dianggap mengancam kedudukan Belanda. Oleh karena itu, organisasi-organisasi pergerakan nasional seperti Indis Partij ataupun Perhimpunan Indonesia dibubarkan dan tokoh-tokohnya pun diasingkan. Sementara Jepang lebih menghargai atau mengakui kaum nasionalis, bahkan diberikan jabatan. Contohnya Soekarno yang dijadikan Mandoro Musa. Selanjutnya, dari aspek sikap kegolongan Islam. Belanda tidak terlalu memberi peran, sementara sikap Jepang lebih memberi dukungan ke golongan Islam. Karena Jepang tahu golongan Islam sangat membenci Belanda, sehingga kesempatan itu digunakan Jepang untuk menarik simpati. Jepang tahu kalau rakyat Indonesia sangat suka berorganisasi, makanya mereka membentuk organisasi semi militer. Yang pertama ada Seinendan. Seinendan itu apa sih? Seinendan adalah organisasi pemuda semi militer yang dibentuk oleh Jepang untuk melibatkan pemuda berusia antara 14 hingga 25 tahun. Meskipun kemudian batas usia ini disesuaikan menjadi 14 hingga 22 tahun. Organisasi ini memiliki jaringan hingga ke desa-desa besar, meskipun aktivitas terbesarnya berpusat di wilayah perkotaan. Para anggotanya dibekali pelatihan fisik dan juga mental sebagai kekuatan cadangan untuk menjaga ketertiban serta mempertahankan wilayah dari ancaman eksternal. Yang kedua, Keibodan. Keibodan dibentuk bagi pemuda berusia 23 hingga 35 tahun sebagai barisan pembantu kepolisian. Tugas utamanya apa? Tugas utamanya mencakup pengaturan lalu lintas, pengamanan desa, penjagaan garis pantai dan wilayah udara, serta bantuan penanganan bencana. Organisasi ini berada di bawah pengawasan Keimubu atau lembaga kepolisian Jepang dan dikendalikan secara hierarki oleh kepala polisi dari tingkat daerah hingga ke tingkat desa. Di beberapa wilayah, Keibodan dikenal dengan nama Bogodan di Sumatera dan Borneo serta Hokokudan di Kalimantan. Yang ketiga ada organisasi Fujinkai. Pembentukan Fujinkai pada awalnya ditujukan sebagai salah satu organisasi militer yang menghimpun para wanita muda, di mana anggotanya terdiri dari para wanita yang berumur minimum 15 tahun dengan batas maksimum tidak ditentukan. Sedangkan dalam pembentukan organisasi ini juga ditujukan untuk membantu peran para suami, yang notabene-nya para pejabat dan pegawai pemerintah yang tunduk kepada keinginan penguasa militer. Kemudian selanjutnya ada Barisan Pelopor atau nama lainnya adalah Suisintai. Barisan Pelopor ini didirikan pada 1 November 1944, merupakan organisasi pertama yang memberikan pelatihan kemiliteran untuk pemuda Indonesia, dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Organisasi ini berada di bawah naungan Jawa Hokokai. Tujuan Jepang sendiri membentuk barisan pelopor adalah untuk mendapatkan pasukan yang siap siaga jika sekutu mulai menyerang ke daerah-daerah. Selanjutnya ada gerakan 3A. 3A berarti Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Pemimpin Asia, yang dibentuk pada tanggal 29 April 1942 di bawah pimpinan Syamsuddin. Yang keenam ada Putera. Putera dibentuk pada bulan Maret 1943 sebagai pengganti gerakan 3A. Putra ini dipimpin oleh 4 serangkai. Ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mansur. Yang ketujuh ada Masyumi. Jepang membentuk organisasi bernama Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Tujuannya untuk menyatukan umat Islam agar lebih mudah diarahkan mendukung kebijakan pemerintahan pendudukan. Meskipun berada di bawah pengawasan Jepang, Masyumi tetap menjadi wadah penting bagi para tokoh Islam dalam memperkuat persatuan umat dan memperjuangkan kemerdekaan di kemudian hari. Yang ke-8 ada Jawa Hokokai. Gerakan Kebangkitan Jawa atau Jawa Hokokai dibentuk untuk menggantikan Putera. Meskipun demikian, pemimpin gerakan-gerakan yang baru dibentuk masih itu-itu aja. Oleh pemerintah penduduk Jepang, pemimpin Jawa Hokokai diwajibkan lebih giat mengarahkan dana dan daya dengan memasuki desa-desa di seluruh wilayah Hindia Belanda atau Indonesia pada waktu itu. Setelah kita membahas organisasi semi militer, ada juga nih organisasi militer pembentukan Jepang. Yang pertama ada Heiho. Selain organisasi sipil, Jepang juga membentuk salah satunya adalah Heiho, yaitu pasukan pembantu tentara Jepang yang beranggotakan pemuda-pemuda Indonesia. Heiho ini dibentuk pada tahun 1943 dan para anggotanya dilatih secara militer untuk membantu tentara Jepang, terutama dalam bidang logistik, penjagaan, serta pertempuran di garis belakang. Meskipun memakai seragam dan senjata,
status mereka tidak sama dengan tentara Jepang. Mereka tidak mendapat pangkat, gaji rendah, dan sering dikirim ke medan perang yang berbahaya. Yang kedua ada PETA. Organisasi militer lainnya adalah PETA atau singkatan dari Pembela Tanah Air, yang dibentuk pada tahun 1943. PETA dibentuk atas usulan tokoh Indonesia yaitu Gatot Mangkupraja kepada pemerintah Jepang, dengan alasan agar rakyat ikut mempertahankan tanah airnya dari ancaman musuh. Jepang menyetujui usulan itu, namun sebenarnya tujuannya tetap sama ya, yaitu untuk memperkuat pertahanan Jepang. Meski begitu, dalam PETA, para pemuda Indonesia mendapatkan pelatihan militer yang lebih terstruktur dan semangat nasionalisme yang tinggi. Dari organisasi inilah kemudian muncul banyak tokoh militer yang berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti Jenderal Sudirman, Gatot Subroto, dan Ahmad Yani. Setelah berbagai organisasi dibentuk oleh Jepang, rakyat Indonesia juga banyak mengalami penderitaan karena pengerahan dan penindasan Jepang kepada Indonesia. Ada dua bentuk penindasan dari Jepang. Yang pertama ada kinrohoshi. Kinrohoshi berarti kerja bakti untuk negara. Pada awalnya, kegiatan ini disebut sebagai bentuk pengabdian sukarela kepada pemerintah kedudukan Jepang. Namun, dalam kenyataannya, kinrohoshi seringkali menjadi kerja paksa. Rakyat Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, diwajibkan bekerja tanpa upah untuk kepentingan militer Jepang. Mereka diperintahkan membangun jalan, lapangan udara, jembatan, dan fasilitas perang lainnya. Banyak di antara mereka yang menderita karena kelelahan, kekurangan makanan, dan perlakuan kasar dari tentara Jepang. Dalam perkembangannya, pekerja kinrohoshi ini dinamakan sebagai romusa. Berikut cuplikan Mars Romusa. Salah satu tokoh nasionalis yakni Soekarno pernah ditunjuk menjadi Mandor Romusa loh. Berikut videonya. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan. Yang kedua, ada Jugun Ianfu. Selain kerja paksa, kebijakan lain yang sangat menyedihkan adalah keberadaan Jugun Ianfu, yaitu perempuan-perempuan yang dipaksa menjadi pelayan bagi tentara Jepang. Banyak perempuan Indonesia dan negara Asia lainnya yang menjadi korban. Mereka diambil secara paksa dari kampung halamannya dan dijadikan budak seks di tempat-tempat yang disebut rumah istirahat tentara. Nah, teman-teman, semua kebijakan dan aktivitas yang diterapkan Jepang di Indonesia membawa pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Ada dampak positif yang tanpa disadari ternyata menjadi bekal bagi perjuangan kemerdekaan. Namun, tidak sedikit pula dampak negatif yang menimbulkan penderitaan rakyat. Yang pertama di bidang militer, dampak positifnya adalah dibentuknya PETA, Heiho, Senindan, ternyata melatih disiplin dan juga semangat bela negara. Yang kedua, bekal keterampilan militer. Banyak bekas anggota PETA dan Heiho yang kemudian menjadi perintis TNI setelah kemerdekaan. Kemudian dampak negatif di bidang militernya apa? Yang pertama ada budaya militerisme, ketaatan buta, dan juga kerja paksa atau romusa. Kemudian di bidang pendidikan, dampak positifnya adalah yang pertama sistem pendidikan diseragamkan. Tidak ada perbedaan sekolah seperti zaman Belanda. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah. Kemudian yang ketiga, murid-murid wajib memakai seragam, ikut upacara, senam pagi atau taiso, baris berbaris, dan juga lari. Nah, dampak negatifnya, isi pelajaran diarahkan untuk propaganda Jepang. Kemudian kualitas guru masih di bawah guru zaman Belanda. Yang selanjutnya di bidang ekonomi, dampak positifnya yaitu rakyat didorong memproduksi kebutuhan sendiri atau swasembada. Kemudian dampak negatifnya, ada penanaman pohon jarak untuk kepentingan perang. Dan rakyat Indonesia tidak diperbolehkan menanam tanaman-tanaman yang lain. Yang kedua, ada sistem ekonomi terpusat untuk kepentingan perang Jepang. Kemudian yang ketiga, barang kebutuhan pokok menjadi langka. Selanjutnya, di bidang sosial budaya, dampak positifnya yaitu dibentuk tonari gumi atau cikal bakal dari RT RW. Kemudian diperbolehkan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan diperbolehkan mengibarkan bendera merah putih. Kemudian dampak negatifnya sendiri, tonari gumi juga dipakai untuk mengawasi rakyat. Kemudian kehidupan sosial juga dibatasi oleh Jepang. Dari masa pendudukan Jepang, kita bisa belajar bahwa penjajahan dalam bentuk apapun selalu membawa penderitaan bagi rakyat. Namun di sisi lain, masa sulit itu juga akan membangkitkan semangat persatuan dan juga tekad bangsa Indonesia untuk merdeka. Semoga dengan memahami sejarah ini, kita bisa lebih menghargai perjuangan para pahlawan dan menjaga kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan.
Nah, itu tadi ya pembahasan kita tentang kebijakan dan dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dari materi ini kita bisa belajar bahwa masa penjajahan meninggalkan banyak pelajaran berharga tentang perjuangan, ketahanan, dan semangat bangsa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.